Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih terus ingin mengajak kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk bersama-sama mengungkap misteri yang ada di balik pintu tirai atau ruangan Maha Suci. Pada season yang ke-11 ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudaraku yang kekasih bahwa begitu pentingnya kita melakukan perubahan cara di dalam kita memandang, di dalam cara kita melihat dengan cermat, di dalam cara kita memikirkan dalam-dalam terhadap penetapan Allah yang telah menetapkan anak laki-lakinya sendiri itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Karena dengan cara yang tepat di dalam kita memandang, melihat, memikirkan dalam-dalam terhadap penetapannya sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek akan menentukan keberhasilan kita di dalam memasuki ruangan Maha Suci. Apalagi imam besar itu tugas pokoknya adalah untuk melayani di dalam ruangan Maha Suci. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk langsung membaca di dalam suratan Ibrani pasal yang keempat sebagai nasihat daripada firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Perhatikan ayat 3, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah ke dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, bahwa pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ya, dalam pembacaan yang cukup panjang di dalam Ibrani pasal yang keempat ini, terdapat satu nasihat yang sangat penting
yaitu supaya kita waspada. Jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan. Atau di dalam kata lain, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kesempatan untuk kita masuk ke dalam perhentiannya yaitu dikatakan hari ketujuh itu kita gagal untuk mendapatkan kesempatan itu. Karena memang kepada kita Allah juga memberikan satu berita, satu pengajaran, sehingga dia menetapkan anak laki-lakinya menjadi imam besar untuk memimpin kita, untuk membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci yang dalam season ini digambarkan seperti tempat perhentiannya Allah, yaitu hari yang ketujuh. Suatu situasi kondisi secara rohani yang begitu tenang. Oleh karena itu, kabar, berita yang sama seperti yang telah diberitakan kepada bangsa Israel, umatnya itu, untuk dibawa masuk ke tempat perhentiannya. Jangan sampai terulang kembali akibat ketidakpercayaan mereka terhadap berita itu. Terutama kepada 10 pemimpin bangsa Israel yang diutus untuk meneliti, untuk menyelidiki Kanaan yang merupakan tempat istirahatnya Allah. Itu kemudian tidak dipercayai. Tepatnya mereka tidak berani untuk mempercayai dan masuk kecuali 2 orang pemimpin, yaitu Kaleb dan Yosua. Oleh karena kepercayaannya, oleh karena keberaniannya, maka oleh Allah diizinkan untuk masuk ke dalam Kanaan yang digambarkan seperti ruangan Maha Suci, seperti tempat istirahatnya Tuhan itu. Dan dikatakan tadi di ayat yang ke-11 atau ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata kemudian tentang suatu hari lain. Dengan Allah mengatakan akan ada hari yang lain, atau yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmurnya mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaraku, janganlah keraskan hatimu. Artinya, saat sekarang ini, juga detik ini, saat ini, Allah sedang menyampaikan berita. Allah juga menyampaikan satu kabar yang sangat menggembirakan, yaitu kabar di mana kita akan dibawa masuk, akan dipimpin oleh anak laki-lakinya Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu
untuk memasuki tempat perhentiannya Allah, yaitu hari yang ketujuh. Jadi di sini meningkat dari Kanaan, masih ada lagi kesempatan, masih ada lagi yang Allah katakan, yaitu menunjuk kepada ruangan Maha Suci dalam arti tempat perhentiannya Allah, yaitu hari yang ketujuh. Jadi ini merupakan satu kesempatan atau merupakan satu peluang emas yang harus kita manfaatkan. Itu sebabnya sekali lagi kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai peluang, kesempatan untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci dalam arti memiliki ketenangan untuk bersama-sama dengan Allah, menikmati perhentian bersama-sama dengan Allah secara rohani ini, kemudian gagal, tidak kita manfaatkan seperti yang terjadi kepada bangsa Israel, angkatan zaman Israel dulu itu. Mereka disumpahi tidak bisa masuk ke dalam negeri yang dijanjikan itu. Tetapi karena Tuhan masih memberikan yang namanya hari ini merupakan kesempatan yang baik. Kalau dia masih berkenan memperdengarkan berita, pengajaran yang disampaikan kepada kita untuk kita bisa masuk ke tempat perhentiannya Allah, bagaikan hari yang ketujuh itu. Sehingga sesudah Yosua masuk ke negeri Kanaan, Allah juga masih memberikan kesempatan. Bukan Kanaan saja, tapi Tuhan ingin membawa kepada tempat perhentiannya Allah, yaitu hari yang ketujuh. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kalau kita masih bisa mendengar kabar ini, kalau kita masih boleh mendengar pengajaran ini, kita harus sungguh-sungguh mewaspadai. Kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga. Jangan sampai, mungkin ini kesempatan terakhir bagi saudara dan saya untuk tidak kita manfaatkan, supaya jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang ketinggalan untuk masuk, sebagai orang yang gagal di dalam menikmati kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya sekali lagi, kata-kata hari ini sangat menentukan. Berarti Allah masih memberikan kepada kita hari ini, yaitu kesempatan untuk kita memperoleh apa yang Allah janjikan sebagai tempat perhentiannya itu. Sungguh, bagi saya pribadi, ini merupakan satu kesaksian saat saya mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau pada hari ini kita mendengar suaranya, kita mendengar berita kesukaan dalam bentuk pengajaran, langsung disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri yang ditetapkan sebagai imam besar, yang tugas pokoknya adalah memimpin kita, membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, seperti yang di dalam Ibrani 4 ini digambarkan sebagai tempat perhentiannya Tuhan, yaitu seperti hari yang ketujuh,
Benar-benar kita boleh menikmati satu ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang dari Allah di dalam dunia ini maupun nanti di surga. Karena kalau menurut pengajaran peta zaman atau pengajaran alasan bahwa yang dimaksud dengan hari yang ketujuh itu menunjuk kepada zaman 1000 tahun damai, di mana nanti Allah akan, setelah zaman antikris, Allah akan memberikan satu kesempatan di mana kita orang-orang yang percaya, terutama terhadap berita yang menyenangkan ini, kita boleh mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam tempat perhentiannya ini. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 20, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang sampai berani mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempercayai Tuhan, sampai mereka dipenggal kepalanya di zaman antikris, maka sesudah itu dia akan memperoleh kebangkitan yang pertama. Mereka akan hidup kembali dan kemudian akan masuk ke zaman 1000 tahun damai itu, memerintah bersama-sama dengan Tuhan di dalam situasi yang memang betul-betul damai, situasi yang betul-betul tenang, karena iblis dan antek-anteknya semuanya itu telah dipenjarakan, dimasukkan ke dalam tempat penjaranya selama 1000 tahun. Oleh karena itu, saya ingin sedikit memberikan satu kesaksian bahwa seizin Tuhan di tahun 2021 pertengahan, karena saya sudah agak lama menderita sakit prostat dan terus kurang lebih dalam 2 tahun itu kami berobat terus, tapi ternyata kanker prostat kami itu semakin akut menurut dokter spesialis kami, dan kemudian saya dianjurkan oleh beliau untuk harus operasi. Ya, memang saya sangat merasakan satu pengalaman sakit ini. Sebenarnya sudah 2 tahun sebelumnya itu memang dianjurkan untuk operasi, tapi saya ingin supaya mendapat pengobatan, ya, menghindari operasi itu, sepertinya begitu ya. Akhirnya 2 tahun, dan kemudian akhirnya semakin saya rasakan sakit saya parah sekali. Bahkan ya seperti saya sepertinya berada di dalam suasana yang sangat menakutkan. Akhirnya di pertengahan tahun 2021 itu saya memutuskan untuk mengikuti anjuran dokter saya harus operasi. Dan pada waktu saya masih mau operasi itu, saya masuk ke ruang sebelum operasi itu, yaitu ruang untuk pembiusan, dan ternyata dokter yang membius saya itu saya kenal, karena beliau adalah jemaat dari anak angkat saya, dan beliau juga kenal saya. Dan kebetulan pada waktu itu
yang mengantar saya, anak saya yang memang satu pelayanan dengan beliau. Dan kemudian saya dicek tekanan darah saya, ternyata tekanan darah saya sangat tinggi. Pada waktu itu mungkin ya karena secara fisiologis ya, namanya mau dioperasi, memang saya kelihatan tenang, tapi gejolak di dalam batin saya itu memang ya saya alami. Akhirnya Dokter Gloria yang saya kenal itu, dia mengatakan, tenang ya Pak dulu, biar tensi Bapak yang tinggi ini kita normalkan. Kemudian saya diberi obat. Dan sudah itu kemudian saya masih menunggu lagi, dites, kemudian diberi obat lagi kedua kalinya. Dan kemudian Dokter Gloria yang membius saya itu mengatakan kepada anak saya supaya memberitahukan kepada keluarga saya di rumah untuk berdoa khusus buat saya. Karena memang menurut beliau Bapak ini umurnya sudah 72 tahun dan kemudian juga ada persoalan tekanan darahnya tinggi. Itu sebabnya beliau minta supaya didukung di dalam doa. Akhirnya oleh kebijakan beliau, sepertinya saya dibius secara total ya. Karena menurut kesaksian teman-teman saya yang beberapa kali atau yang pernah mengalami di operasi itu bercerita bahwa operasi prostat itu sebenarnya nggak terlalu menakutkan. Ya. Karena kita bisa melihat prosesnya operasi itu. Jadi kita masih dalam keadaan sadar menurut kawan-kawan saya itu. Tetapi mungkin karena Ibu Gloria, dokter yang membius saya ini, kemudian saya dibius sepertinya secara total. Sehingga saya pada waktu saya dioperasi itu saya nggak tahu apa-apa. Nggak sadar. Dan tahu-tahu saya sudah bangun. Dan itu sudah selesai operasi saya. Ya, pengalaman itu kemudian berjalan selama kurang lebih 4-5 bulan itu memang sepertinya saya sembuh, gitu ya. Sepertinya sudah pulih begitu ya. Tapi memang saya dianjurkan oleh dokter saya itu untuk hati-hati, untuk berjaga-jaga, jangan terlalu mengeluarkan energi, terutama dalam bahasanya itu saya tidak boleh ngeden gitu, mengeluarkan kekuatan dalam. Akhirnya ya karena saya merasa sudah enak, saya kemudian karena ada sesuatu yang memang harus saya selesaikan, kemudian waktu itu saya pakai untuk mengendarai kendaraan, menyetir sendiri karena ada urusan. Dan setelah itu, waduh, betul, saya mengalami seperti sakit saya kambuh begitu ya. Jadi seringkali saya kalau melakukan sesuatu yang mengeluarkan tenaga gitu, akhirnya saya sekarang ini seperti ngos-ngosan begitu ya. Aduh, seperti saya itu sudah kehabisan tenaga begitu. Oleh karena itu dengan adanya nasihat Tuhan agar saya berjaga-jaga, agar saya sungguh waspada terhadap kesempatan yang Allah berikan, di mana oleh kemurahannya hari ini saya masih boleh mendengar pengajarannya, saya masih boleh menerima berita
kesukaan seperti yang disampaikan oleh Allah kepada umat Israel yang dipimpin olehnya untuk masuk ke negeri Kanaan yang dijanjikan itu. Oleh karena itu, sungguh kata-kata hari ini itu bagi saya merupakan satu hal yang sangat penting sekali untuk jangan sampai saya ketinggalan, saya gagal di dalam memanfaatkan waktu. Ya. Apalagi ada seorang pemudi yang saya layani itu, satu waktu dia terceletuk mengatakan kepada saya bahwa di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa umur kita ini 70 tahun. Dan persis saat saya berumur 70 tahun, saya terkena atau kanker prostat saya itu semakin mengganas. Waduh, seperti mengancam saya waktu itu. Aduh, ini 70 tahun seperti yang diingatkan oleh jemaat kami pemudi tersebut ya. Sehingga demikian juga hal yang sama terjadi pada istri saya. Saat beliau berumur 70 tahun, kemudian beliau menghadapi satu penyakit, satu sakit yang seringkali kondisinya lemas gitu. Seringkali lemas gitu. Ya, akhirnya oleh pertolongan Tuhan sambil kami bawa ke dokter, sambil kami berusaha untuk mengkonsumsi herbal dan sebagainya, sekarang sudah mulai agak pulih ya gitu ya. Tapi juga nasihat Tuhan kepada kami berdua untuk memanfaatkan hari ini itu sungguh-sungguh merupakan satu hal yang sangat-sangat kami seriusi. Ya, karena memang betul-betul seperti kami berdua mendapatkan kesempatan dari Tuhan, mendapatkan peluang emas dari Tuhan untuk kami memperoleh satu ketenangan, satu ketentraman di dalam menghadapi apa yang kami alami. Oleh karena itu saya juga ingin mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk bersama-sama mari nasihat Tuhan agar kita waspada, agar kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita ketinggalan untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaikan peluang emas ini untuk kemudian kita gagal memperoleh kesempatan ini. Itu sebenarnya sekali lagi saya mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama. Mari, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini, saat ini, kita masih boleh mendengar suaranya. Apalagi pengajaran yang khusus disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah, yang memang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek ini. Ini harus kita optimalkan. Jangan sampai cara kita memandang kepadanya sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu tidak kita gunakan dengan tepat dan benar. Sehingga peluang kita untuk mulai memperoleh perhentian
bersama-sama dengan Allah itu kemudian gagal. Oleh karena itu, mengapa? Sebab firman yang disampaikan olehnya ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-12 itu, merupakan firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua, dan firman yang sanggup untuk memisahkan jiwa dan roh, mana yang daging, mana yang roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ini firman yang luar biasa yang disampaikan khusus kepada saya dan saudara dalam bentuk pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan atau pengungkapan misteri yang ada di balik pintu tirai ini. Satu-satunya jalan kita harus merubah cara kita memandang, memikirkan dalam-dalam terhadap pribadi Tuhan sebagai imam besar. Karena ini merupakan satu kesempatan bagaikan kita masuk melalui pintu tirai untuk memasuki ruangan yang maha suci itu. Dan dikatakan, coba kita baca saja ya. Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Iya, jadi ini pengajaran firman yang disampaikan kepada saudara dan saya khusus pada hari ini. Itu adalah firman yang kuat. Karena langsung disampaikan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Yang memang tugas pokoknya adalah untuk memimpin kita, membawa kita masuk ke dalam ruangan maha suci bagaikan daerah yang tenang, daerah perhentian, baik sekarang maupun nanti pada zaman 1000 tahun damai. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mempercepat dan menyingkatkan bahwa kita baca selanjutnya di dalam Ibrani pasal yang keempat itu, dalam terjemahan sederhana saja, dikatakan demikian. Jadi kita sangat beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana Dia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui. Sungguh, saudaraku yang kekasih, dengan ditetapkannya Dia sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, dikatakan di ayat ini kita sungguh sangat beruntung. Karena peluang kita, kesempatan kita untuk masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, terutama ke tempat perhentiannya Allah, di mana Allah beristirahat, Allah menikmati ketenangan, juga itu diberikan kepada kita. Karena dikatakan di dalam ayat ini bahwa Ia telah menjadi pendahulu kita. Ya, Dia itu berjalan di depan kita. Sungguh
saat saya menyampaikan firman atau sebelum saya menyampaikan firman ini kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, terutama ada satu peristiwa yang terjadi di dalam keluarga saya atau di dalam diri saya, terutama apa yang dia alami oleh anak saya. Satu hari menjelang adanya angin puting beliung melanda di daerah anak saya berusaha, yaitu mereka berusaha memelihara ayam potong. Dan malam itu ada satu kejadian yang sangat, ya karena ada satu problem sehingga dia menelpon saya dan kemudian saya datang ke tempat anak saya itu. Malam itu jam 1:30 saya datang karena dia menelpon saya itu jam 1:15, 1:30 saya berangkat ke tempat dia berusaha dan dia tinggal bersama keluarganya di sana. Dan terjadi satu kejadian yang aneh. Malam itu ayam yang mereka pelihara itu oleh orang-orang yang mengambil ayam itu begitu banyak yang datang, sampai ada 7 truk yang datang. Akhirnya malam itu selesailah, diangkat semua ayam-ayam itu. Sehingga dan tidak lama kemudian, dan itu sampai pagi, sampai 5:30. Ya, saya karena jam 6 lebih saya pulang. Ya, saya tunggu itu sampai selesai. Dan kemudian malam atau siang itu, hari Sabtu itu, tepat jam 4 sore, terjadilah peristiwa adanya angin puting beliung melanda wilayah itu. Sehingga rumah dari anak saya itu atapnya semua terbang, bahkan separuh dari kandang yang dia miliki itu roboh. Dan masih ada sisa separuh. Jadi disisakan separuh. Sehingga sepertinya Tuhan itu tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu akan terjadinya puting beliung, tapi boleh dikatakan tidak sampai 12 jam. Ya, dari jam 6 sampai jam 4 sore, 9 jam. Itu terjadi puting beliung. Tapi persoalan semuanya seperti Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah tuntaskan malam itu juga. Ya, ini satu kejadian yang memang tidak pernah terjadi menurut anak saya. Dan hanya sekali itu saja. Sehingga, waduh. Kemudian saya sampaikan ke anak-anak saya bahwa yang betul, Tuhan itu mendahului kita. Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Peristiwa itu sangat meyakinkan kami bahwa memang Tuhan itu mendahului kita. Tuhan itu berjalan sebagai imam besar di depan kita, membuka jalan supaya terjadi ketenangan. Dan akhirnya betul, memang ya secara finansial, karena separuh dari kandang anak saya itu roboh, bisa dikatakan tidak bisa lagi digunakan. Tapi kami tidak mengalami kerugian yang berkenaan dengan kerugian yang dialami oleh ayam-ayamnya itu ya. Jadi kalau tidak, waduh, kerugian itu semakin berat ya gitu ya. Sehingga sekalipun kami mengalami musibah, kedamaian dan ketenangan kami bersama anak-anak saya itu
kami rasakan. Karena kami merasa bahwa Tuhan itu yang benar-benar berjalan di depan. Sebagai pendahulu seperti dikatakan. Jadi kita sangat beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita. Tuhan itu sudah membuka jalan. Tuhan itu sudah menunjukkan supaya apapun yang kita alami, kita tetap dalam kondisi yang tenang. Kita tetap dalam kondisi yang damai. Dan akhirnya terselesai. Dan yang paling penting, di dalam ayat yang ke-15 ini dikatakan seperti berikut. Karena biarpun imam agung kita itu ada di surga, Yesus sudah mendahului kita dan masuk ke surga. Dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita. Karena dia sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam cobaan. Sama seperti yang kita alami. Tetapi dia tidak pernah berdosa. Jadi sungguh Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar itu adalah imam besar yang sangat peduli, sangat memperhatikan kita. Di samping dia berjalan mendahului kita untuk supaya memberikan ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita. Tapi dia juga sangat-sangat peduli dengan kita. Karena dia turut merasakan segala kelemahan kita, kekurangan kita, pergumulan kita. Dan Tuhan tahu. Dia imam besar yang sangat bertanggung jawab. Sehingga dia akan tetap memberikan kepada kita ketenangan. Supaya kita di dalam menghadapi kekurangan, kelemahan kita, jangan kemudian kita salah. Di dalam cara kita memandang terhadap pribadi Tuhan Yesus Kristus yang ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek itu. Karena dia adalah imam besar yang bertanggung jawab. Bukan imam besar yang sembarangan. Bukan imam besar yang tidak peduli dengan kita. Dia adalah imam besar yang mendahului berjalan di depan kita. Tapi dia juga merasakan. Turut. Jadi sebenarnya apa yang kita rasa itu dirasakan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita rasa di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, ya seperti yang saya alami dalam menghadapi sakit penyakit maupun di dalam menghadapi kehidupan sehari, masalah keadaan kami yang mengalami musibah. Itu betul-betul akhirnya Tuhan memberikan ketenangan, kami lakukan, kami selesaikan dengan baik. Itu sebagai satu kesaksian yang memang sedang saya alami beberapa atau 1-2 bulan yang lalu. Itu terjadi pada diri kami. Bahwa imam besar yang kita akui, yaitu Kristus Yesus, yang ditetapkan oleh Allah menurut peraturan Melkisedek itu adalah imam besar yang bertanggung jawab penuh. Yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 3, dia yang memiliki kehidupan kita. Dia yang mengepalai kehidupan kita. Dia yang bertanggung jawab kepada kita. Dia sangat peduli dengan keadaan kita. Sehingga dikatakan dia sebagai pendahulu berjalan di depan kita, tapi dia juga memperhatikan ke belakang. Dia turut merasakan pergumulan kita. Karena dia pernah hidup di dalam dunia dan dia tahu bagaimana orang hidup di dalam dunia itu bukan persoalan yang gampang.
penuh dengan perjuangan, pergumulan. Tetapi dikatakan tadi, di dalam menghadapi cobaan yang ada di dunia, segala macam cobaan yang ada di dunia itu, seperti juga yang kita alami, Yesus tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan satu kesalahan. Ya, ini menjadi contoh yang sangat penting buat kita sekalian. Oleh karena itu, di dalam ayat yang ke-16, Tuhan mau sekarang ini, oleh karena itu kita bisa langsung menghadap tahta Allah dalam doa. Kita langsung boleh menghadap Allah di dalam doa. Dan biarlah kita datang tanpa rasa takut. Kita datang penuh keberanian. Jangan ada rasa takut. Karena imam besar atau imam agung kita sudah berada di samping tahtanya itu. Di mana kita akan diterima dengan kebaikan hati Allah. Dengan begitu kapanpun kita perlu pertolongan, Allah akan mengasihani dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Kapanpun kita memerlukan pertolongan, Allah akan menolong kita tepat waktunya. Jadi oleh karena itu tidak ada yang harus kita khawatirkan. Akan ketenangan, kedamaian, bagaikan perhentiannya Allah hari yang ke-7. Bukan hanya nanti di zaman 1000 tahun, tapi juga sekarang ini. Dapat kita alami. Karena Allah memang sangat bertanggung jawab sebagai imam besar untuk menjadi pendahulu hidup di depan atau perjalanan kita itu di depan ada Tuhan dan di belakang Tuhan juga memperdulikan. Dia sangat turut merasakan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan selama kita berada di dalam dunia ini. Sudah tentu kita tidak lepas dari cobaan, tapi kita harus seperti Tuhan dalam menghadapi apapun, tetap tenang karena Tuhan sudah menjadi imam besar yang sekarang ini duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia turut merasakan terhadap kelemahan-kelemahan kita. Dan yang paling penting, kapan kita perlu pertolongan, kita serukan. Kita harus ada keberanian untuk menghadap dia. Karena dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, semoga penjelasan singkat yang Tuhan nyatakan kepada kita pada hari ini tentang pentingnya kita melakukan perubahan di dalam cara kita memandang, cara kita melihat dengan cermat, cara kita berpikir dalam-dalam terhadap pribadi Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar. Untuk memberi kesempatan kepada kita, memberikan peluang bagi kita untuk memperoleh perhentian bersama dengan Allah, ketenangan, kedamaian di dalam kehidupan kita. Apalagi sangat ditegaskan oleh Tuhan bahwa kalau kita hari ini masih mendengar pengajaran ini, berarti kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan kesempatan yang Tuhan berikan ini kemudian kita mengalami kegagalan, kita mengalami ketinggalan, seperti yang terjadi pada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa sebagai angkatan yang dimarahi oleh Tuhan dan disumpahi oleh Tuhan untuk tidak masuk ke negeri yang perjanjian itu. Padahal mereka juga mendapatkan
pemberitaan yang sama dengan kita, bahwa Tuhan akan memimpin mereka, akan membawa mereka masuk ke negeri yang Tuhan janjikan itu. Tapi mereka gagal karena ketidakpercayaan mereka terhadap berita yang disampaikan oleh Allah, pengajaran yang disampaikan oleh Allah. Tetapi sekali lagi, saat sekarang ini Allah telah melakukan perubahan cara di dalam menyampaikan firman-Nya, di dalam menyampaikan pengajarannya. Sudah tidak melalui nabi-nabi, tapi langsung melalui anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bahkan ia telah ditetapkan sebagai imam besar yang bertanggung jawab penuh untuk memimpin kita, membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, seperti yang digambarkan seperti Kanaan, dan juga seperti yang digambarkan di dalam tempat perhentiannya Allah. Hari yang ketujuh, ketenangan, kedamaian yang dialami oleh Tuhan itu, Tuhan mau supaya juga kita rasakan sekarang dan sampai nanti. 1000 tahun kerajaan damai itu menjadi milik kita. Oleh karena itu sekali lagi, pentingnya kita melakukan perubahan cara di dalam memandang, melihat secara cermat, cara kita memikirkan terhadap pribadi Tuhan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, sebagai satu ketetapan Allah. Dia akan menjadi imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ini kita manfaatkan, bagaikan kesempatan. Sekali lagi, kalau hari ini, saat ini, kita boleh mendengar berita ini merupakan peluang emas, kesempatan bagi saudara dan saya untuk memperoleh ketenangan, kedamaian yang diberikan oleh Allah sebagai imam besar, yang dikatakan sebagai imam besar yang bertanggung jawab. Dia telah mendahului kita, tapi dia juga memperhatikan kita. Segala kelemahan, kekurangan kita, dia turut menanggung, dia turut merasakan. Sehingga kita akan pasti, kalau kita ada keberanian, kepercayaan kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada season yang ke-11 mengungkap misteri di balik pintu tirai atau ruangan Maha Suci itu, Tuhan sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek memberkati saudara dan saya. Amin.